semuanya. Halo. Eh, Kembali lagi bersama kami di bab 4. yang berjudulkan komunikasi keluarga. Tujuan pembelajarannya yang pertama tuh mendesain komunikasi dalam keluarga. Yang kedua tuh mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi. Ketiga, membuat kalimat ajakan untuk membuat komunikasi dengan keluarga. Yang terakhir yaitu yang keempat, menuliskan karangan singkat. Dan sini aku akan menjelaskan tujuan yang pertama, yaitu mendesain komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Untuk mendesain komunikasi yang efektif, keluarga dapat melakukan beberapa hal seperti contohnya yang pertama yaitu membuat waktu khusus untuk berbicara dan mendengarkan. Jadi kayak kita mempunyai waktu dalam keluarga untuk berkumpul dan saling sharing, saling cerita satu sama lain dan saling memberikan pendapat kita. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Tentunya pas kita berbicara atau ngobrol di dalam keluarga, kan kita juga berbicara sama orang yang lebih tua daripada kita. Jadi kita sebagai anak ataupun orang yang lebih muda, orang yang lebih tua pun juga seperti itu, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas gitu. Nah, yang ketiga ada menghindari kritik dan celaan. Itu ya seperti itu. Lalu yang keempat ada mendengarkan dengan empati dan memahami perasaan orang lain. Oke, yang kedua, peran anggota keluarga dalam komunikasi. Nah, setiap anggota keluarga memiliki peran penting dalam komunikasi. Seperti apa? Yang pertama itu, contoh kita ambil dari orang tua dulu. Orang tua itu sebagai pemimpin dan contoh bagi anak-anaknya, gitu. Dan lanjut kepada anak-anak. Anak-anak itu sebagai pendengar dan dalam peserta yang aktif gitu ya dalam komunikasi. Karena kalau misalnya kita cuma mendengar saja tetapi tidak ada respon, bakal canggung gitu. Dan yang ketiga tuh yaitu saudara. Saudara tuh sebagai teman dan pendukung satu sama lain. Yang ketiga, kalimat ajakan untuk membuat komunikasi dengan keluarga. Ayo mari kita berbicara dan mendengarkan satu sama lain agar kita dapat memahami dan mendukung satu sama lain. 4. Karangan singkat. Komunikasi dalam keluarga adalah sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Dengan membuat waktu khusus untuk berbicara dan mendengarkan, menggunakan bahasa yang jelas dan sopan, dan menghindari kritik dan celaan, kita dapat menciptakan lingkungan keluarga yang positif dan mendukung. Nah, dari ini semua, kita mau tanya lagi. Oke, boleh dari sebelah aku. Oke. Nah, menurut kalian nih, aku mau jawaban salah satu dari kalian ya. Apa sih manfaat komunikasi keluarga yang efektif? Dari aku ya. Manfaatnya itu pastinya banyak banget. Tapi yang pertama tuh yang aku mau jelasin tuh di sini, kita bisa dapat saling mengerti. Jadi kayak biasanya kan cukup banyak kayak di sini kasus-kasusnya kayak saya salah miskomunikasi. Jadi kayak salah pemahaman, yang satu maunya apa tapi yang ini nangkapnya lain gitu. Jadi kayak membuat kadang tuh jadinya keluarga terpecah belah gitu banyak kan sekarang. Jadi kayak lebih sering berantem di rumah, jadi kayak di keluarga tuh nggak ada kasih sama sekali atau nggak di rumah itu nggak ada kasih. Itu sih. Kalau dari aku ya sama sih, masa benar kayak Agnes gitu. Aku mau nambahin sedikit. Kalau misalnya tadi yang buat ini manfaat ya tadi ya. Manfaatnya tuh ya benar banyak. Salah satunya tuh yang soal kita dapat mendukung sanak keluarga kita yang misalnya mungkin dalam lomba atau mungkin dia mungkin kayak perlu cerita kan. Kadang orang-orang tuh apalagi untuk orang-orang zaman sekarang ya, maksudnya kayak mereka tuh perlu namanya tuh tempat cerita. Dan terkadang tuh tempat ceritanya mereka tuh mungkin mereka tuh terlalu percaya kepada sosmed. Jadi dia menceritakan, meluaskan ceritanya kepada sosmed, sedangkan kita belum tahu kalau cerita itu bakal tersebar atau tidak. Dan baiknya itu memang kita tuh cerita kepada keluarga kita. Dan bagaimana biar kayak kita bisa cerita ke keluarga kita tanpa kayak
kita ngerasa canggung atau apa tuh, kita tuh harus sering-sering komunikasi sama mereka dan kayak bisa berani-berani cerita aja kepada mereka kayak apa yang sedang kita alami atau apa yang sedang kita lewati gitu. Karena dan percayalah, maksudnya kayak respon yang mereka kasih tuh pasti, masa ya mereka tuh memberikan respon dengan cara yang berbeda-beda. Coba kita tuh bisa ngambil sisi positifnya aja, dan siapa tahu tuh mereka bisa bawa kita dalam doa atau mungkin mendukung kita. Ya, menurut aku manfaat komunikasi keluarga yang efektif itu memperkuat ikatan emosional, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis serta mencegah konflik dan kesalahpahaman. Kalau menurut aku sendiri, kalau komunikasi keluarga itu kenapa sih penting banget? Kita itu dalam satu keluarga itu kan saling melengkapi. Kalau misal dengan adanya komunikasi, melengkapi itu jadi lebih gampang, jadi lebih baik, jadi lebih lebih erat gitu persatuannya. Jadi itulah pentingnya komunikasi keluarga. Ngomong-ngomong tentang keluarga, kita juga ada beberapa ayat yang terkait dengan komunikasi keluarga. Contohnya Efesus 4 ayat 25 sampai 28. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Terus ada di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk amarah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa sih kayak gini? Aku mau jelasin sedikit. Jadi banyak orang yang kalau misalnya ditegur itu pasti langsung marah kan. Jadi dia tulisnya di sini itu hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi saat kita ditegur, kita harus mikir dulu nih, benar nggak sih tegurannya, apa kita yang salah atau memang orang ini salah pemikiran atau pemahaman sehingga dia menegur kita. Jadi sebelum kita ngomong sesuatu, sebelum kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita tuh harus mikir dulu, kita tuh harus mencerna dulu semuanya dengan baik, apakah itu memang kita yang salah. Jadi saat ditegur, saat diajak bicara, itu lebih baik kita mencerna lebih baik. Terus kesimpulan untuk bab ini itu, yang pertama, komunikasi keluarga itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita nggak berkomunikasi, satu sama lain juga nggak bakal ngerti bagaimana pribadi kita, bagaimana apa yang kita mau, bagaimana orang tua mau, bagaimana anak mau gitu. Terus yang kedua, mulai sekarang ayo bangun komunikasi keluarga yang baik, nggak dengan satu arah, kayak misalnya orang tuanya doang yang mau berkomunikasi dengan anaknya, atau anaknya doang yang mau berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi lebih baik kita mempunyai feedback satu sama lain. Terus yang ketiga, jadi anak itu harus mendengarkan orang tua. Kalaupun orang tua salah, kita memberi pemahamannya itu secara baik-baik. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua sebaiknya mendengarkan persepsi anaknya, point of view anaknya untuk menjalinkan komunikasi keluarga yang baik. Sekian untuk bab 4. Bye.